Assalamualaikum Ibu Ketua. Waduh, ini sore-sore lagi ngapain nih Bu ya? Ini pemandangan yang berbeda nih Bu dari Ibu Ketua DPRD nih Bu. Saya lagi coba membatik. Ternyata ya susah-susah gampang ya. Oke, ngomong sama batik, ini kan kita tahu ya Bu, di Kabupaten Cirebon ini ada batik ya. Ini juga sudah mendunia ya Bu. Kita punya ciri khas yang luar biasa mega mendungnya. Ibu melihat saat ini bagaimana nih Bu ketertarikan terhadap batik nih dari masyarakat saat ini? Hari ini batik menjadi tren juga sih sebetulnya ya, menjadi tren juga. Tetapi banyak yang anak-anak muda nih kurang minat gitu membatik. Sebetulnya ini kan tradisi yang harus dilestarikan juga. Dan saya berharap sih ke depan nanti ada perhatian terkait hak ciptanya nih, hak cipta batik, karena kan banyak juga, jangan sampai kita ini yang memproduksi batik, yang membatik gitu, tetapi hak ciptanya itu diklaim oleh pihak lain gitu. Jadi apalagi misalnya diklaim oleh di luar negeri gitu kan, sehingga kita ini tidak bisa, sehingga kita ketika misalnya mau memakai ciri khas kita sendiri mungkin akan bayar gitu ya, padahal kita yang asli ini ya. Memang sih batik itu sudah ditetapkan sebagai warisan budaya ya, warisan budaya Indonesia. Tetapi kan maksud saya kita juga harus bisa ada nilai ekonomi lah di dalamnya. Terus kemudian pelatihan batik juga itu harus ya, tetapi jangan hanya misalnya terkait anak-anak kecil gitu SD yang memang boleh ya kita perkenalkan, tapi harus juga ditindaklanjuti oleh orang dewasanya nih, misalnya kayak remaja atau apa, karena supaya orang-orang yang membatik itu tidak akhirnya jangan sampai sama sekali hilang gitu loh. Karena sekarang kan banyak kerja kantoran ya gitu ya. Tapi itu perlu adanya perhatian juga kan Ibu dari pemerintah atau Ibu sebagai wakil rakyat Ibu untuk bisa memperhatikan nasib para pengrajin batik kita ini. Jadi memang kita juga harus aware juga ya, harus perhatian juga terhadap pembatik ini, apakah misalnya diapresiasi. Jadi ke depan nanti harus ada misalnya langsung dari pengrajinnya seperti itu, supaya karena hari ini yang saya amati ya, pengrajin itu pasti kan memberikan hasilnya kepada toko showroom itu ya Bu, showroom lah seperti itu, kemudian dijualnya juga lebih mahal itu gitu, dia sampai berkali-kali lipat bahkan. Jadi kan kitanya yang si pengrajin yang membuat dengan proses yang lama, tapi mendapatkan nilai ekonomi yang tidak sama gitu. Memang begitu ya Bu ya sekarang ya Bu ya. Oke, dengan harga dari pengrajin beda ya, dengan yang di toko harganya di up itu ya Bu Ketua. Kita akan ngobrol nanti nih ya, dengan prosesnya yang lama, yang penuh dengan ketelitian. Bu merasakan sendiri ya Bu ya. Tapi harganya tidak sebanding ya Bu ya. Oke. Kita punya banyak ya Bu ya, ada batik tulis, batik cetak ya Bu. Terus juga ini Ibu sedang mencoba juga ini, kita langsung ke pengrajin yang di pengrajin rumahan di sini Bu. Kita ingin ngobrol juga nih pemirsa ya, dengan kondisi saat ini, perhatian yang lebih ya Bu. Ingin Ibu sebagai ketua dewan juga nanti kita akan berdiskusi dengan semua SKPD ya, tentunya tidak hanya saya di Snaker, bisa dengan pelatihan batik gitu, balai latihan kerja misalnya membatik gitu kan belum ada ya. Terus kemudian apakah kita UMKM-nya dengan dinas UMKM nanti kita akan bicarakan ke pariwisatanya. Kita bareng-bareng SKPD lain agar bagaimana caranya nih supaya pengrajin ini mendapatkan penghargaan, apresiasi itu ya.
karya. Ya saya sih berharap sih nanti ada ininya apa namanya hak cipta yang didaftarkan gitu loh, hakinya. Karena kan di situ ada nilai ekonomi ya yang bisa didapatkan oleh pengrajin. Tapi ya memang kendalanya memang mendaftarkan hak ini luar biasa lama prosesnya, Bu. Itu dia mungkin yang enggan dilakukan apa pengrajin, Bu? Sih sebagai saran ya buat pemerintah itu ke depan untuk proses haki itu agar bisa dipermudah, apalagi untuk pengrajin batik. Mungkin itu ya. Oke, kita juga ingin nanti berbincang bersama dengan salah satu pengrajin, Bu, bagaimana aspirasi yang ingin disampaikan kepada wakil rakyat. Ya, Bu, ada Ibu nih, Bu ya. Oke, silakan Ibu lanjutkan kembali ya, Bu. Ini pengalaman baru juga ya, Bu Ketua. Ini pertama kalinya saya ke desa ini melihat para pengrajin batik dan saya coba untuk apakah bisa, ternyata agak sudah juga. Kalau ini kan istilahnya yang membuatnya ya, juga ini ada yang tulis, ada yang cetak. Nah ini termasuk tulis cuman motifnya beda. Nah ini paling 1 bulan atau 2 bulan ngerjaannya. Soalnya pertama kan direng-reng dulu ya sininya ya, reng-reng kemudian diisen nih. Yang ini nih, ya paling lama 1,5 bulan gitu ya. Harganya berapa Pak ini? Nah kalau yang dari bahannya saja misalnya 250. Sudah jadi batik ya paling 750, tergantung Bu, tergantung processingnya, juga tergantung motifnya. Kalau semakin rumit pengerjaannya ya semakin mahal gitu. Iya gitu. Kalau mudah ya agak murah gitu. Jadi ada prosesnya lama atau sebentar mempengaruhi harga. Ada Pak Nedi juga di sini ya, pemirsa ya. Ini salah satu pengrajin ya, Pak? Ya dulu sebelum jadi itu. Ya kalau habis pulang. Oke, siap ya. Oke Pak Nedi, kita tahu Pak di sini kan di Terus Begini kan terkenal dengan batiknya Pak ya. Yang banyak diminati itu apa nih Pak? Ya kalau ciri khas dari batik Rusmia itu biasanya Megamendung itu dan padasan istilahnya dengan itu, Megamendung dan padasan cirinya. Ini belum jadi ya? Belum. Itu kan baru bahan seperti ini, belum ada warna, belum apa. Baru jadi rengsi istilahnya. Kalau cetak Ibu Ketua DPD mampir ke sini ya, Pak, makasih. Ada yang disampaikan Pak sebagai aspirasi mewakili rekan-rekan yang lain nih Pak Nedi? Ya mudah-mudahan ya kami sebagai pengrajin batik, mudah-mudahan batik itu maju seperti dulu, maksudnya tuh berkembangnya tuh bukannya tambah susu, tambah sepi ya. Kalau dulu kan istilahnya pada waktu tahun berapa lah jadi istilahnya idola batik itu. Nah gitu, termasuk dari pengrajinnya gitu. Mudah-mudahan bisa seperti itu lagi dengan adanya Ibu Sofi selaku Ketua DPRD Kabupaten Cirebon. Kenapa sampai kurang peminatnya nih Pak? Apa karena ada dari pengaruh model-model yang lain di luar itu Pak? Ya terutama sih dengan adanya showroom ya, kalau kita kalah saing dengan showroom pengrajin kecil-kecilnya, jadi akhirnya kita ya setornya atau jualnya ke showroom gitu. Bahkan kadang kita itu pergajakan istilahnya ngesub oleh showroomnya sekarang sih, karena kita kurang modal. Nah kalau mereka kan banyak modal gitu. Jadi dengan upaya harian begitu ya Pak? Tidak, jadi bagaimana? ini satu potongan gitu atau satu kodi sekian gitu aja gitu per potongan itu. Tapi bahan dari sana, kadang dari sini, itu kita setor sekarangnya. Sekarangnya kebanyakannya. Karena apa? Kitanya kekurangan modal gitu.
Itu masuk keluh kesah juga nih keresahan Ibu Ketua. Nah, Ibu. iya itu. Oke, siap. Mm. Nanti aspirasinya saya sampaikan Ya, terima Pak. kasih. Mudah-mudahan ada solusinya. Kami juga pasti tentunya harus berkomunikasi dengan kepala daerah, terus Iya. SKPD terkait ya. Ini kan ada, Iya. ini bisa dijadiin pariwisata nih, maksudnya pariwisata ke pengrajin kan seperti itu ya. Iya, Sekali-kali iya, Bu. anak SD nih langsung ke pengrajin gitu Pak. Iya. Kalau siswa-siswa Bisa. langsung ke pengrajin kan Iya, seperti itu. tapi itu juga Bu kadang di showroomnya juga sudah menyediakan tempat-tempat model seperti praktek gini, jadi kami itu ya. Kalah juga ya Pak Iya, ya? bisa nanti itu lah, juga. Nanti kita akan diskusi ya bersama dengan Iya. SKPD. Iya. Mudah-mudahan bisa ada solusinya. SKPD-nya juga enggak hanya satu Pak, semuanya. Maksudnya Semua seperti pengrajin SKPD, lah yang ini. ya, dinas pariwisata, kemudian dinas Iya. UMKM, Iya. kemudian dinas pendidikan juga. Iya, iya. Bisa juga dari dinas tenaga kerja juga kan ada pelatihan Iya. kerja. Ya mudah-mudahan Bu ya, minta semuanya maksudnya semua Iya. pengrajin yang kecilnya terutama ya gitu. Dibandingkan dulu sampai sekarang perbedaannya gimana Pak? Dulu kan masih banyak tuh ya Pak peminatnya, sekarang Iya, sekarang sih berkurang. Apalagi ada ditambahnya yang model online tuh. Sekarang banyak yang online juga. Jadi yang model yang istilahnya ini perseorangannya ya kurang ini. Showroom juga kadang mungkin ya akhirnya kurang juga. Mungkin. itu masih harus ada inovasi terobosan ya, inovasi tidak Iya, iya. tertinggal nih Pak. Iya, Ada iya, harusnya iya. inovasi nih, Pak Nedi. Iya, harus kita ngikuti ya, Bu ya. Iya, kita Jangan harus sampai ngikuti ya. Ya, kita juga harus mengikuti perkembangan zaman. Iya, iya itu. Ya, harus bisa online nih Pak. Iya, itu harusnya sekarang bisa bersaing dengan yang itu-itunya, Bu ya. Ya, terima kasih atas kunjungannya ke pengrajin kami ya. Kemudian yang bersama ya itu aja lah, mudah-mudahan batik kami itu lebih maju lagi lah gitu ya ke depannya gitu. Untuk yang lainnya juga sesama pengrajin tuh, jadi tidak tetap di sini aja, di bawah bisa meningkat hitungnya gitu Bu. Naik level ya Pak. Iya. Ya, doain aja Pak saya, Amin, amin, saya ya. sehat ya. Iya. Biar bisa terus Iya. Perjuangkan ya, Bu. Ya, dan ya mumpung ada ibu, kaminya juga berharap besar. Bergantung ada ibu, mudah-mudahan. Ya. Ya. Masanya kembali jaya. Oke, amin. Amin. Iya. Ibu, dari kesimpulan kita berbincang bersama dengan para pengrajin di sini, bagaimana Ibu yang menyampaikan? Hari ini ya saya cukup prihatin sekali dengan yang tadi saya lihat ya, para pengrajin batik yang sekarang agak lesu ya Pak. Iya, lesu. Lesu. Jadi ke depan mungkin akan ada terobosan-terobosan ya, kita juga memang tidak bisa harus mengikuti perkembangan zaman gitu ya, harus bisa Iya. online juga Pak Iya, gitu. iya. Karena kita kan punya era digital ya, era digital. Kemudian juga nanti aspirasi Bapak akan saya perjuangkan dan Iya, akan saya terima kasih. sampaikan di pemerintah daerah ini, agar bagaimana caranya nih pengrajin nih ada geliatnya Geliat, lagi iya. gitu ya, jadi ada semangatnya Semangat. lagi. Dan juga kita tidak lupa bahwa ini adalah bagian dari budaya juga yang harus kita lestarikan sebagai identitas bangsa yang jangan sampai hilang. Sepakat dengan Ibu Ya, Ketua terima DPRD kasih. ya. Oke, kita keliling lagi ya Bu ya, melihat bagaimana hasil ya karya dari para pengrajin di sini ya Pak ya. Di Trusmi pastinya ini kita bangga sebagai Wong Cirebon Bu Ketua ya, dengan banyaknya potensi yang dimiliki di Cirebon ini, dan kita besok ketemu lagi ya di Japri Pula, jaring aspirasi masyarakat bersama dengan Ketua DPRD Ibu Sofia. Assalamualaikum.